Yang saya pelajari selama 1 semester ini mengenai keamanan internasional, dimulai dari pertemuan pertama yang kita belajar mengenai teori-teori hubungan internasional seperti realisme, liberalisme, institusionalisme, dan juga idealisme. Realisme dengan mudahnya intinya adalah kekuatan, anarki, dan kekuasaan yang besar. Jadi negara sebagai aktor utama di keamanan internasional. Lalu tidak ada boleh kekuasaan yang lebih tinggi di atas negara karena negara sebagai aktor utama. Dan juga intinya dari adanya pandangan realisme adalah semakin tinggi kemampuan militer dan uangnya, maka negara tersebut semakin aman. Lalu setelah dari realisme muncul pemahaman liberalisme. Dengan pemahaman liberalisme ini sendiri artinya kerjasama antar negara. Lalu karena ada kerjasama antar negara dibutuhkannya namanya keamanan dari pihak tiga agar terjamin kelangsungannya, sehingga muncullah teori institusionalisme. Mereka ini menjadi badan fungsionalis seperti contohnya IMF. Lalu muncullah teori yang bernama idealisme. Jadi ketika negara punya idealisnya sendiri, lalu idealismenya itu digunakan di dunia internasional. Maka intinya dari 4 teori ini bisa saling berhubungan, karena 4 teori ini justru bisa saling melengkapi dalam memahami fenomena keamanan internasional. Lalu dalam memandang fenomena keamanan internasional itu sendiri bisa dilihat dari 5 level of analysis. Yang pertama adalah dari sistem, subsistem, unit, subunit, dan individu. Dari sistem itu sendiri kita memandang dengan global. Lalu di bawahnya subsistem ada regional seperti ASEAN. Lalu di bawah subsistem ada unit seperti MNC, multinational corporation. Lalu di bawahnya ada subunit seperti kementerian atau non-government organization dari regional, skala regional. Lalu ada juga individu, itu manusia itu sendiri. Nah, dalam keamanan internasional sendiri ada yang namanya keamanan tradisional dan keamanan non-tradisional. Keamanan tradisional itu intinya menggunakan militer, ancaman dari militer. Lalu yang non-tradisional adalah ancaman yang non-militer. Keamanan tradisional ini berlaku ketika sebelum Perang Dunia Kedua atau di sekitaran Perang Dunia Kedua, karena banyak negara masih menggunakan militer untuk menyerang negara lain. Dan juga saat itu kebutuhan keamanan membutuhkan adanya militer. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu pasca Perang Dunia Kedua muncullah yang namanya keamanan non-tradisional, jadi yang non-militer. Jadi banyak kebutuhan keamanan yang sifatnya dari manusianya itu sendiri atau pasca, intinya kebutuhan yang sedang masa damai tapi ada kegangguan dari kesejahteraan ya. Seperti pasca pecahnya Uni Soviet, banyak negara-negara yang butuh perlindungan seperti hak untuk hidup, makan, dan sebagainya. Lalu untuk menutupi bagian pertama dari semester itu adanya Regional Security Complex Theory. Ini sangat penting sekali dalam memahami fenomena keamanan internasional, karena sangat efektif dengan melihat melalui subsistem. Sehingga mengapa sangat efektif? Karena ketika contoh mudahnya adalah NATO merupakan sistem keamanan dari Uni Eropa. Jadi negara-negara Eropa, sehingga ketika mereka memiliki sistem keamanan, mereka memiliki keberadaan negara-negara di Eropa itu saling berdekatan dan
adanya kesamaan kebutuhan keamanan sehingga lebih efektif dalam pelaksanaan pertahanannya tersebut. Lalu selanjutnya kita belajar mengenai keamanan nasional. Keamanan nasional ini sebenarnya cenderung mengarah ke militer ya, pertahanan militer, karena salah satu konsepnya adalah collective defense ya. Jadi dia mengumpulkan sumber daya dari warga dari suatu negara dan dikumpulkan bisa dalam bentuk usaha, bisa dalam bentuk tenaga dan juga materi, seperti produknya adalah tentara, alutsista dan sebagainya. Lalu kemudian ada juga terdapat aspek non militer seperti keamanan ekonomi, keamanan politik, keamanan lingkungan, keamanan manusia dan lain-lainnya. Kemudian ada dari grand strategy. Grand strategy itu intinya adalah strategi yang final dan besar, kerangka besar dalam suatu strategi yang terbaik yang bisa dilakukan pada saat ini untuk masa yang akan datang, seperti dalam pembuatannya 1 hingga 3 tahun pada masa ini. Ketika proses pembuatannya, maka itu bisa berefek keberlangsungannya untuk 10 hingga 20 tahun ke depan. Karena isi dari grand strategy ini biasanya dibuat langsung dari pemikiran dari seorang presiden, dan ada juga rencana pembangunan, dan rencana pembangunan sudah pasti akan berkelanjutan untuk waktu yang cukup lama. Dan juga ada keamanan nasional, strategi keamanan nasional, sehingga dari grand strategy itu terangkumlah kebutuhan dari negara tersebut, sehingga kepentingan negara ada di sana juga. Kemudian lanjut ke keamanan manusia, human security. Jadi mudahnya keamanan manusia adalah kebutuhan hidup dari manusia ini dilindungi keamanannya, karena ancamannya itu seperti keamanan ekonomi, keamanan pangan, kesehatan, kelingkungan, keamanan politik dan komunitas, sehingga terkadang keamanan tersebut sangat dibutuhkan untuk manusia. Dan terkadang keamanan manusia ini sifatnya itu preventif, karena sudah bisa ditebak dari jauh-jauh hari agar tidak ada celah bagi manusia untuk melakukan kesalahan tersebut. Dalam artian sudah dicegah dari jauh-jauh hari ketika nanti ada niat buruk dari salah satu oknum manusia yang ingin berbuat jahat kepada manusia lainnya. Kemudian kita juga mempelajari Homeland Security. Homeland Security ini sebenarnya mirip juga dengan keamanan nasional, namun bedanya adalah kalau keamanan nasional ini ingin melindungi dan mempertahankan kepentingan nasionalnya baik dari dalam dan luar. Namun kalau Homeland Security ini mementingkan dan berfokus kepada fisik negara, sehingga apa yang dilindungi fisiknya ada dua lapisan. Jadi ada critical asset dan key asset. Critical asset adalah seperti contohnya PLN. Jadi bisa disimpulkan bahwa critical asset ini berarti yang menjadi aset, berarti yang dilindungi ini aset yang jadi keberlangsungan hidup dalam negara tersebut. Kemudian key asset seperti Monas, yakni yang menjadi bangunan yang sangat penting untuk sejarah negara tersebut. Dan Monas ini merupakan ikon dari Indonesia juga. Kemudian ada juga
kita juga belajar pertahanan nasional dalam bacaan yang diberi oleh Pak Wiba sendiri. Kita mempelajari bahwa adanya free active principle atau politik bebas aktifnya Indonesia dan hubungannya juga dengan pertahanan nasional, strategi pertahanan nasional. Jadi untuk permulaannya, pertahanan nasional ini merupakan upaya bagi negara untuk mempertahankan keamanan negara dan juga kepentingan negara menggunakan militer di masa damai. Dan seperti yang kita ketahui, strategi pertahanan juga diperlukan untuk segala kemungkinan ancaman yang akan datang dengan persiapan yang dimulai sejak dini agar kerusakan yang diakibatkan nantinya tidak terlalu berat. Dan apa hubungannya dengan politik bebas aktif dan juga strategi keamanan Indonesia? Jadi dalam pembuatan rancangan strategi keamanan nasional, pertahanan nasional Indonesia, itu perlu disesuaikan dengan politik bebas aktifnya Indonesia. Memang agak sedikit rancu dengan politik bebas aktif dan tidak memihak kemanapun. Namun di satu sisi Indonesia seperti memantapkan posisinya untuk tetap netral dan tidak ikut campur urusan negara-negara lain, namun tetap vokal di dunia internasional dengan memberi anjuran, memberi saran, dan juga memastikan bahwa negara Indonesia juga tidak berada dalam masalah yang sangat banyak. Lalu selanjutnya ada irregular warfare atau perang yang irregular, yang artinya perang yang tanpa fisik. Jadi perangnya itu bisa berbentuk seperti perang ekonomi, seperti perang dagang, atau menggunakan sarana lain untuk merusak negara tersebut, atau menggunakan diplomasi sebagai perang. Intinya tidak menggunakan fisik. Kemudian kita juga mempelajari mengenai cyber security. Cyber security ini merupakan keamanan yang baru-baru ini dan sangat dibutuhkan. Mengapa? Karena kita hidup di era yang memakai semuanya teknologi, sehingga cyber security ini perlu ada. Namun yang ada di Indonesia ini, seperti kita ketahui, infrastrukturnya masih kurang memadai dan juga belum ada kebijakan. Maksudnya kebijakannya masih belum dapat terbentuk dengan baik, sehingga masih banyak PR juga bagi Indonesia untuk bisa membuat kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan mengenai keamanan siber ini. Meskipun sudah banyak juga agensi-agensi yang sudah dibuat oleh Indonesia dalam memerangi cyber security ini. Namun balik lagi, kebijakannya itu belum memadai dan otoritas dari agensi tersebut masih kurang kuat kehadirannya. Lalu pada minggu terakhir kita mempelajari mengenai terorisme. Terorisme sendiri merupakan suatu yang saya kutip dari Pak Wiba, sebuah violent tactic yang diarahkan minimum ke orang sipil pada masa damai, yang tujuannya mempengaruhi audiens baik secara kognisi dan juga emosinya. Jadi ada 3 jenis terorisme, yakni ada non-state, ada state terorisme seperti yang dilakukan oleh Korea Utara. Yang non-state tadi dilakukan oleh orang biasa. Lalu juga ada state sponsor seperti suatu negara seperti Indonesia saat itu mengirimkan 2 orang ke Singapura
pada tahun 1960-an. Jadi dimensi dari terorisme sendiri ada grievance, social network, radical ideology, lalu carrot stick policy. Ini merupakan langkah-langkah di mana bisa hadirnya terorisme sendiri. Jadi mulai dari grievance atau kemarahan. Jadi dari kemarahan itu tersebut mereka masuk ke social network atau jaringan kelompok, dan di sana mereka memiliki satu tujuan, lalu muncullah ideologi yang radikal, kemudian terjadilah adanya teroris itu sendiri. Sekian, terima kasih.